Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari saya mau mengajak kita semua untuk bersyukur, memuji Tuhan buat segala kehidupan yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, saya mengundang kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun kita awali di dalam doa hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Kamis 3 Oktober 2024 tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di porsan ibana dodo sata di bagasar daging na tuhawi. Asa malua hita siat dosa, gabe mangulu di hati korani, inorhon ni bugang naido gabe malu pamu. Demikian firman Tuhan, hidup untuk kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sering sekali kita mendengar kata-kata ini, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apa yang telah dilakukan oleh manusia yang pertama, Adam dan Hawa, suatu pelanggaran terhadap perintah Allah. Namun mereka berdalih siapa yang melakukan pelanggaran itu pertama kalinya untuk melakukan dosa tersebut. Konsekuensinya mereka ketakutan terhadap Allah. Dan akibatnya mereka diusir dari Taman Eden. Lalu Allah menghukum mereka. Dosa menjadi kejahatan terbesar yang dilakukan manusia dalam pemberontakannya terhadap Tuhan sebagai pencipta dan pemeliharanya. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita benar-benar disapa oleh firman Tuhan dengan bila mana atau seandainya manusia bertanggung jawab dengan perbuatannya, terkhusus dengan dosa yang dilakukan manusia. Karena tidak ada manusia yang lepas dari dosa tersebut. Apa yang terjadi jika hukuman atas dosa manusia itu dilakukan seperti yang tertulis dalam Imamat 24 ayat 10-23 itu? Akan dihukum mati, atau kesalahan dibalas dengan kesalahan. Contoh, mata diganti dengan mata. Atau firman Tuhan dalam Markus 9 ayat 38-50. Jika tanganmu menyesatkanmu, maka penggallah, dan sebagainya. Karena lebih baik bertangan satu masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun melalui firman Tuhan pagi ini, Tuhan ingin menyatakan kasih setianya bagi setiap orang percaya yang berdosa, yang bertobat akan mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu ketika Tuhan berkarya dalam kasih-Nya melalui pengorbanan dan kematiannya di kayu salib, membuat hidup kita baru, serta hidup dalam kebenaran dan untuk kebenaran. Jemaat yang terkasih, hidup untuk kebenaran berarti kita dengan sepenuh hati menyadari bahwa dosa tidak menyenangkan Tuhan. Ketika kita hidup untuk kebenaran, kita menyerahkan bahkan kehidupan pikiran kita kepada apa yang benar. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua hal yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Hidup untuk kebenaran berarti menginginkan Allah mengubah pikiran kita dan menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Ketika orang percaya hidup untuk kebenaran, mereka juga menyerahkan perkataan mereka kepada ketuhanan Kristus. Kita tidak lagi berbicara sembarangan, menyadari bahwa perkataan kita memiliki kuasa untuk mencerminkan Kristus dengan baik atau buruk. Perkataan kita harus menunjukkan kuasa kasih karunia Allah. Karena alasan ini kita dipanggil untuk jangan ada perkataan kotor lagi keluar dari mulut kita. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun sesuai dengan keperluan mereka. Supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Apa yang telah dilakukan Tuhan dalam hati kita seharusnya tercermin dalam apa yang keluar dari mulut kita. Ketika kita menaruh iman kepada Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam kita dan memberdayakan kita untuk hidup untuk kebenaran. Saat hidup oleh Roh,
Dia menghasilkan buah dalam hidup kita yang mencermin karakternya. Kita dipenuhi dengan buah kebenaran yang datang melalui Yesus Kristus untuk kemuliaan dan pujian Allah. Umat Allah dipanggil dan dimampukan untuk hidup demi kebenaran yang mendatangkan kemuliaan dan pujian bagi Allah. Seperti yang dikatakan Amsal 15 ayat 9. Tuhan membenci jalan orang fasik, tetapi Ia mengasihi orang yang mengejar kebenaran. Kristus mati di kayu salib. Saya pun telah mati bersama Dia. Yesus dikuburkan, saya pun dikuburkan bersama Dia. Ia dibangkitkan dan naik ke surga, maka saya pun turut dibangkitkan dan diberi tempat bersama Dia di surga. Itulah kesaksian akan keyakinan kita, kepercayaan kita. Marilah kita mengaminkannya di dalam hidup kita. Karena itu marilah kita mengaminkan pengorbanan Yesus bagi hidup kita, agar kita memperoleh kehidupan yang kekal dalam kebenaran Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, atas kasih setiamu Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami yakin kalau pada pagi hari ini kami akan penuh dengan sukacita karena Tuhan telah mengampuni segala dosa kami. Oleh karena itu Tuhan layakkan kami di dalam segala permohonan kami kepada Tuhan untuk segala kehidupan jemaat-Mu. Berkati Tuhan. Buat jemaat-Mu yang sakit sembuhkan. Buat jemaat-Mu Tuhan yang berduka, tolong hiburkan mereka dan berikan kekuatan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu ini, untuk selalu Tuhan berkati, untuk selalu Tuhan kuatkan, untuk selalu Tuhan cukupkan kehidupannya. Kami berdoa Tuhan buat pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, para hamba-Mu Tuhan, berkati di dalam segala pelayanan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu dalam aktivitasnya hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami atas nama seluruh pelayan mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat, kuasa kasih Tuhan telah memulihkanmu untuk hidup di dalam kebenaran.